Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita akan speak up tentang dua hal. Yang pertama, business plan dan kegunaan business plan. Yang kedua, kondisi apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam merencanakan keuangan di business plan agar perencanaan keuangan Anda akurat. Kita bahas dulu yang pertama mengenai business plan dan kegunaannya. Business plan merupakan rangka kerja yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan setiap aktivitas bisnis yang dikerjakan dari awal mula hingga akhir. Jadi kalau Anda memiliki bisnis sendiri, jangan lupa deskripsikan setiap aktivitas yang Anda lakukan dari awal hingga akhir. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen yang mengilustrasikan kemampuan dan keyakinan sebuah bisnis dalam menjual jasa atau produk sehingga menghasilkan keuntungan prima, sehingga menarik minat para penyandang dana atau investor. Sebuah perencanaan bisnis yang baik direalisasikan atas hasil diskusi bersama berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda atau latar belakang disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Dengan maksud agar nilai perancangan bisnis plan memiliki prosentase keberhasilan dan keberlanjutan dalam jangka panjang atau sustainability. Perumusan bisnis plan diusahakan untuk dilakukan secara komprehensif, sebab menyangkut cetak biru sebuah bisnis, di mana berisi proses pengambilan keputusan operasional, jaringan komunikasi, dan penentuan langkah praktis dalam menyongsong persaingan bisnis. Untuk memiliki perencanaan bisnis yang mendukung rencana strategis sebuah perusahaan, bisnis plan harus mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, environment scanning. Environment scanning atau pengamatan lingkungan ialah sebuah prosedur di mana perusahaan mengobservasi dunia untuk mengamati transformasi yang sedang terjadi dan berpotensi akan mempengaruhi kondisi internalnya. Yang kedua, market screening atau penjaringan pasar. Market screening ialah sebuah versi peninjauan lingkungan di mana perusahaan mencoba menemukan pasar yang ia inginkan dengan kemampuan internalnya sekaligus juga untuk menghindari pasar yang tidak diinginkan. Nah, terdapat 5 pertimbangan mengapa pengambil atau pembuat keputusan menyiapkan sebuah bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan adalah blueprint atau cetak biru dan dapat mengarahkan Anda untuk tetap fokus pada misi yang ditetapkan. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana. Yang ketiga, bisnis plan adalah alat komunikasi guna menggandeng pihak lain seperti investor, pemasok, dan konsumen karena bisnis plan akan menampilkan informasi dari tujuan dan langkah bisnis Anda. Yang keempat, bisnis plan mampu menyiapkan pengambil atau pembuat keputusan agar dapat mengambil langkah akurat dalam menghadapi permasalahan yang ditemui. Yang kelima, bisnis plan membuat pengorganisasian menjadi lebih ringan apakah telah konsisten dengan tujuan akhir atau belum. Jadi, jika Anda memahami fungsi-fungsi manajemen, maka bisnis plan telah
melaksanakan proses-proses fungsi manajemen dari awal hingga akhir. Ya. Bisnis plan yang kurang sempurna dapat menyebabkan kegagalan serius di kemudian waktu karena sejumlah faktor berikut ini. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan kegagalan serius. Ya. Yang pertama, sasaran yang dikukuhkan oleh pemimpin tidak rasional. Yang kedua, pelaku bisnis belum memiliki pengetahuan dan pengalaman tatkala merencanakan atau merancang kegiatan bisnis. Yang ketiga, pemimpin tidak mampu menangkap ancaman serta kelemahan dari bisnisnya sendiri. Yang kelima, konsumen tidak menginginkan adanya jasa atau produk yang disediakan oleh perusahaan. Nah, itulah pembahasan singkat tentang bisnis plan. Kalian bisa menemukan pembahasan lebih detail di buku yang telah saya bagikan di simak. Kita akan bahas perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah ilmu mengenai kajian keuangan dengan memperhitungkan berbagai atribut finansial secara sistematis dan terkonsep, baik di jangka pendek atau di jangka panjang. Perencanaan keuangan menyiapkan petunjuk bagi pergeseran dan pertumbuhan yang timbul di perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan menengah atau perusahaan besar. Jadi, seluruh level perusahaan harus memiliki perencanaan keuangan. Saat suatu perusahaan berkemauan untuk mewujudkan perubahan yang berkarakter berkelanjutan, maka perancangan keuangan harus berkarakter jangka panjang. Begitupun sebaliknya. Dalam perencanaan keuangan secara konvensional, terdapat 3 kategori berdasarkan waktu perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yang dibuat untuk jangka waktu 1-5 tahun. Dan perencanaan jangka menengah umumnya dibuat sebagai support untuk planning jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek dibuat untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Perencanaan jangka panjang diciptakan untuk memastikan sebuah perusahaan mampu mendapatkan stabilitas keuangan atau stabilitas kemajuan, kesempatan dalam berekspansi, serta mengimplementasikan inovasi dengan berkelanjutan. Jadi jangan lupa, perencanaan jangka panjang itu manfaatnya untuk mendapatkan stabilitas kemajuan, kesempatan berekspansi, dan mengimplementasikan inovasi dengan berkelanjutan. Dalam usaha membuat perencanaan keuangan yang baik. Dalam usaha membuat perencanaan keuangan yang baik, seorang pemimpin atau manajer keuangan harus menempatkan pemikiran dari sudut efektivitas dan efisiensi sebagai pola berpikirnya dalam merumuskan rencana keuangan. Dalam penciptaan rencana keuangan pada bisnis plan, pemimpin harus memperhitungkan mengenai kejadian yang berpotensi terjadi pada kemudian hari. Generally, terdapat 3 situasi yang harus diantisipasi oleh manajer keuangan. Yang pertama, kondisi buruk. Dalam situasi ini, dunia bisnis dicengkram oleh berbagai musabab, seperti COVID-19, krisis moneter, resesi ekonomi, bencana alam, peperangan,
inflasi yang tinggi, dan lain-lain. Asumsi pengelolaan keuangan yang dipakai adalah agar perusahaan mampu bertahan sampai pada masa yang lebih baik. Ya. Yang kedua, kondisi normal. Perkiraan manajemen keuangan yang dipakai adalah analisis kewaspadaan jika suatu waktu terjadi kondisi yang negatif. Yang ketiga, kondisi baik. Dalam kondisi ini, bisnis melaju sangat pesat karena dipengaruhi keadaan ekonomi yang positif atau pemasaran yang sukses. Perkiraan pengelolaan keuangan yang dipakai melibatkan pengembangan jasa atau produk baru, serta kemungkinan memulai ekspansi ke pasar yang baru. Nah, dalam sebuah perencanaan bisnis, pengendalian pada keuangan berarti perusahaan menciptakan tujuan dan arti yang jelas kepada stakeholder. Pengendalian tersebut akan memberikan statement yang jelas kepada stakeholder bahwa perusahaan dan pengambil atau pembuat keputusan melakukan hal yang terbaik untuk memenuhi kepentingan mereka. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan, pengambil atau pembuat keputusan harus bisa memahami asumsi perencanaan dalam pengendalian atau fungsi-fungsi manajemen dalam hal controlling, pengendalian. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian keuangan disusun dan dikonsep dengan tujuan memperkecil resiko yang terjadi di masa depan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian keuangan dibuat untuk memenuhi target atau prioritas tertentu. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian keuangan harus mampu mendeteksi berbagai peristiwa dinamis sehingga langkah pencegahan dapat diterapkan. Nah, sekian penjelasan saya hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang time schedule dari business plan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.